Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hanafia. Saya merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya dari jurusan agroteknologi dari Fakultas Pertanian. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada kita semua, kepada teman-teman semua, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kimia lingkungan. Atau lebih tepatnya, saya akan membahas tentang pencemaran udara yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian tentang kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti pencemaran. Nah, pencemaran itu ada yang diakibatkan oleh alam dan ada pula yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Nah, pencemaran akibat alam antara lain seperti letusan gunung berapi. Nah, bahan-bahan yang dikeluarkan oleh gunung berapi seperti asap dan awan panas itu dapat mematikan tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Kemudian pencemaran yang terjadi adalah akibat dari aktivitas yang dilakukan manusia. Nah, lingkungan dapat dikatakan tercemar jika lingkungan tersebut terkontaminasi oleh bahan pencemar yang mana dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, kemudian gangguan itu ada yang segera nampak akibatnya dan ada pula yang baru dapat dirasakan oleh dalam kurun waktu yang lama. Nah, kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh aktivitas manusia yang dimulai dari meningkatnya jumlah penduduk itu dari abad ke abad. Nah, jadi semakin maju zaman ini, maksudnya semakin menuju kepada zaman modern, maka akan banyak timbul kerusakan lingkungan diakibatkan jumlah penduduk yang semakin banyak dan aktivitas manusia yang sudah semakin banyak pula, seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada pencemaran udara. Nah, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara dapat diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Jadi, pencemaran udara itu adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kemudian pencemaran itu dapat terjadi di mana-mana. Bila pencemaran tersebut terjadi di dalam rumah, di ruang-ruang sekolah ataupun di ruang-ruang perkantoran, maka disebut sebagai pencemaran di dalam ruangan atau indoor pollution. Nah, sedangkan bila pencemaran yang terjadi di lingkungan rumah, sekitaran rumah, perkotaan, maka ini disebut sebagai pencemaran di luar ruangan atau outdoor pollution. Nah, umumnya polutan-polutan yang mencemari udara yaitu berupa gas dan asap. Nah, gas dan asap tersebut berasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna yang dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, kemudian pembangkit listrik dan kendaraan bermotor. Selain itu, gas dan asap tersebut merupakan hasil oksidasi dari berbagai unsur penyusun bahan bakar seperti CO2 karbon dioksida, kemudian ada CO karbon monoksida, kemudian belerang, dan ada juga nitrogen oksida dan lain semacamnya. Kemudian zat-zat yang terkandung dalam pencemaran udara. Kemudian ada beberapa polutan yang dimana dapat menyebabkan pencemaran udara, antara lain seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, partikulat, hidrokarbon, CFC, karbon dioksida dan lain semacamnya. Nah, karbon monoksida atau CO merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun.
Nah, zat ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar fosil. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor. Dan itulah yang sering terjadi di daerah perkotaan, terutama di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian ada nitrogen dioksida atau NO2. Gas ini adalah gas yang paling beracun, yang dimana gas ini dihasilkan dari pembakaran batu bara di pabrik, pembangkit energi listrik, dan knalpot kendaraan bermotor. Kemudian ada lagi sulfur dioksida atau SO2. Gas ini yang memiliki bau yang tajam, kemudian tidak memiliki warna dan tidak bersifat korosi. Nah, yang dihasilkan dari sulfur dioksida ini adalah pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, terutama batu bara. Nah, batu bara ini yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Nah, kemudian ada juga karbon dioksida atau CO2. Nah, gas yang dihasilkan yaitu dari pembakaran sempurna bahan bakar kendaraan bermotor serta pabrik dan gas hasil kebakaran hutan. Seperti itu. Kemudian beberapa penyebab pencemaran udara. Jadi, pembangunan yang berkembang pesat pada zaman ini, khususnya di dalam bidang industri dan teknologi, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil atau minyak, yang dimana menyebabkan udara yang kita hirup di sekitar lingkungan kita menjadi tercemar oleh gas-gas buangan hasil pembakaran tersebut. Nah, secara umum, penyebab pencemaran udara itu ada dua macam, yaitu dari faktor internal atau secara alamiah dan faktor eksternal karena ulah manusia. Contoh penyebab pencemaran udara melalui faktor internal, seperti misalkan debu yang berterbangan diakibatkan oleh tiupan angin, ataupun debu yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi, seperti gas-gas vulkanik, kemudian proses pembusukan sampah organik, dan hal-hal lainnya. Kalau faktor eksternal atau dikarenakan oleh ulah manusia, contohnya seperti hasil pembakaran bahan bakar fosil, seperti asap kendaraan bermotor, kemudian asap rokok, dan lain semacamnya. Kemudian debu atau serbuk dari kegiatan industri. Dan contoh yang ketiga itu pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Itu beberapa faktor penyebab pencemaran udara, yaitu dari internal, faktor internal dari alam, dan ada juga faktor eksternal karena ulah manusia. Kemudian dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan alam dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain seperti hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global. Nah, kemudian dampak pencemaran udara terhadap manusia dapat memberikan dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang paling umum yang sering dialami oleh manusia dikarenakan pencemaran lingkungan, pencemaran udara ini, yaitu seperti penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, termasuk diantaranya seperti asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Nah, partikel yang mencemari udara dapat merusak lingkungan, manusia, tanaman, dan hewan. Udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai penyakit saluran pernapasan. Nah, atau pneumokoniosis. Nah, yang dimana penyakit ini merupakan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya partikel yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru, yang dimana akan menentukan letak penempelan atau pengendapannya. Kemudian ada lagi dampak dari karbon monoksida, dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa rasa sakit pada dada, kemudian rasa sesak, nafas menjadi pendek, kemudian kemudian sakit kepala, kemudian ada rasa mual, menurunnya pendengaran dan penglihatan, seperti itu. Kemudian dampak dari nitrogen dapat menyebabkan timbulnya serangan asma. Kemudian dampak dari hidrokarbon dapat menyebabkan kerusakan otak, otot, dan jantung. Kemudian ada CFC yang dapat menyebabkan melanoma atau kanker kulit, katarak, dan melemahnya sistem daya tahan tubuh. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi pencemaran udara? Nah,
Di antaranya yang paling penting adalah kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup harus memiliki rasa sadar akan lingkungan kita, akan peduli terhadap lingkungan kita. Seperti misalnya kendaraan bermotor. Kita harus sadar, harus menggunakan kendaraan bermotor dengan sebaik-baiknya. Tidak menggunakan kendaraan bermotor yang memiliki dampak yang buruk untuk lingkungan sekitar, seperti asap knalpot, kemudian manusia yang sering menggunakan asap rokok. Nah, seperti itu. Itu salah satu penanggulangan pencemaran udara, mengurangi hal-hal yang membuat atau memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan. Kemudian upaya penanggulangan pencemaran udara yang selanjutnya, tidak membakar sampah di perkarangan rumah. Itu dapat mengganggu pernapasan kita, terutama orang-orang yang berada di sekitar rumah. Kemudian berusaha untuk tidak menggunakan kulkas yang memakai CFC dan membatasi penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak merokok di dalam ruangan seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian menanam tanaman hias di perkarangan atau di pot-pot, sehingga ada tanaman-tanaman hijau yang mampu memberikan sedikit udara kepada kita. Seperti itu. Kemudian tidak menggunakan kendaraan bermotor yang menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan, seperti asap knalpot yang berlebihan dan lain semacamnya. Nah, itulah beberapa informasi mengenai tentang pencemaran udara. Pencemaran udara yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Baik dari dampaknya, zat-zat yang terkandung di dalamnya, kemudian bagaimana cara penanggulanginya, kemudian faktor-faktor penyebabnya, sudah saya jelaskan di atas. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.